Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi di channel saya, channel Bowo Sonel. Hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran terkait dengan benua Afrika. Oke teman-teman, sudah pada siap semua mendengarkan? Kalau teman-teman lihat di layar, maka akan tampak gambaran umum dari benua Afrika yang sangat kental dengan kemiskinan. Maka pada hari ini kita mau mempelajari apa yang menyebabkan benua itu dijuluki sebagai benua hitam yang akrab dengan kemiskinan dan bagaimana solusinya agar benua Afrika itu tidak lagi mendapat julukan sebagai benua hitam dan akrab dengan kemiskinan. Maka kita akan lihat outline dari pembelajaran kita pada hari ini. Bisa teman-teman lihat tujuan pembelajaran, kemudian peta konsep, ada letak astronomis, ada pembagian region, dan nanti kita sedikit banyak akan bicara terkait dengan kemiskinan. Tujuan dari proses pembelajaran ini, nanti kita akan mengamati peta benua Afrika dan melihat tayangan video di YouTube tentang kondisi kemiskinan di benua Afrika. Ada artikel dan jurnal di internet tentang kemiskinan di benua Afrika. Jadi teman-teman itu akan dapat menganalisis letak dan luas benua Afrika dan pengaruhnya terhadap kemiskinan yang terjadi di benua Afrika dengan tepat dan kritis. Kemudian yang kedua sama dengan yang pertama, tapi di sini kita lebih menitikberatkan pada pembagian regionnya, karena di Afrika tentunya akan dibagi menjadi beberapa region. Ada Afrika Utara, ada Afrika Selatan, Afrika Timur, Afrika Barat. Kita akan melihat apakah bagian region itu ada pengaruhnya terhadap kemiskinan yang terjadi di benua Afrika tersebut. Dan dari dua proses itu diharapkan nanti teman-teman bisa melakukan presentasi terkait dengan penyebab terjadinya kemiskinan di benua Afrika dan harapannya bisa memberikan solusi agar kemiskinan yang terjadi di benua Afrika itu dapat teratasi sehingga benua Afrika, khususnya negara-negara di Afrika itu dapat mencapai kemakmuran. Tujuan yang menjadi target pada pembelajaran kita pada kesempatan ini. Nah, untuk itu bagaimana agar mencapai target itu? Ya, tentunya kita yang pertama harus menganalisis letak dan luas benua Afrika dan pengaruhnya terhadap kemiskinan yang terjadi di benua Afrika. Kemudian yang kedua, kita menganalisis bagian region benua Afrika, pengaruhnya terhadap kemiskinan di benua Afrika. Dan nanti terakhir yang menjadi harapan dari saya, nantinya teman-teman bisa menyajikan hasil diskusi dalam kegiatan presentasi terkait dengan penyebab terjadinya kemiskinan di benua Afrika dan nantinya dapat memberikan solusi agar kemiskinan itu bisa diatasi hingga benua Afrika mencapai kemakmuran. Itu ya teman-teman ya. Harapannya dari media pembelajaran ini, teman-teman atau anak-anak ini dapat mempelajari apa yang ada di benua Afrika dan ada satu masalah di situ, yaitu terkait dengan kemiskinan. Gimana penyebabnya dan anak-anak nanti bisa memberikan solusi agar kemiskinan itu dapat teratasi. Sebagai awal dari pertemuan ini, maka saya sedikit akan menampilkan salah satu video yang menggambarkan bagaimana kemiskinan terjadi di benua Afrika. Kita lihat sama-sama. Ada 5 negara paling miskin di dunia ini yang berada di wilayah benua Afrika. Kemampuan sumber daya manusia di bawah rata-rata menjadi penyebab utama negara tersebut sulit untuk berkembang. Ketidakstabilan politik dan intensitas korupsi serta konflik juga menjadi penyebab bertambah buruknya masalah kemiskinan di negara tersebut. Benua Afrika memang memiliki banyak sekali permasalahan, mulai dari zaman perbudakan, korupsi besar-besaran, dan peperangan yang belum selesai hingga sekarang. Berikut ini 5 negara paling miskin di dunia dari benua Afrika menurut versi kami. Republik Afrika Tengah. Negara termiskin di dunia pertama adalah Republik Afrika Tengah. Jumlah penduduk negara ini hanya 4 juta jiwa. Kekerasan sektarian membuat ekonomi negara sulit untuk berkembang dan maju. Tata kelola pemerintah yang berantakan dan korupsi para pejabat membuat keadaan semakin kacau. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo merupakan negara termiskin urutan kedua di dunia. Negara ini terletak di Afrika Tengah, berpenduduk 67 juta jiwa dengan nilai pendapatan kecil sekali. Ekonomi di negara ini tidak bisa tumbuh karena terlalu banyak konflik horizontal. Malawi merupakan negara termiskin nomor 3 di dunia. Negara ini terletak di Afrika Selatan dengan pendapatan GDP atau PDB sangat sedikit. Ekonomi negara ini mulai meningkat, namun tingginya inflasi dan ketergantungan pembiayaan donor menjadi sebab menghambatnya perkembangan dan kemajuan negara ini. Liberia. Negara Liberia masuk sebagai negara termiskin nomor 4 di dunia.
memiliki penduduk sebesar 4 juta jiwa, terletak di pesisir barat Afrika. Untuk nilai GDP atau PDB sangat minim sekali. Kemiskinan Liberia terjadi karena perang saudara, korupsi merajalela, dan pendidikan sama sekali tidak ada di negara ini, sehingga penduduknya buta huruf. Burundi, negara termiskin yang kelima adalah Burundi, memiliki penduduk 10 juta jiwa. Negara ini terletak di Afrika Tengah. Penyebab kemiskinan terjadi karena ketidakstabilan pemerintah yang berkuasa dan korupsi yang merajalela. Program pembangunan juga sangat minim, sehingga Burundi menjadi negara yang sangat miskin. Benua Afrika merupakan benua yang masih jauh dari peradaban modern sekarang ini. Banyak negara-negara yang ada di Afrika menjadi negara-negara termiskin di dunia. 5 negara paling miskin tersebut masih berjuang dan penduduknya masih berharap bahwa negara mereka bisa segera maju dan berkembang. Inilah yang membuat Ethiopia sukses menjadi negara maju di benua Afrika. Mendengar nama Ethiopia, kesan pertama yang muncul pastilah gambaran suram di negara tersebut dengan segala macam permasalahannya, bencana kelaparan, kemiskinan, hingga hal-hal tidak enak lainnya. Memang kerap diidentikan dengan negeri yang terletak di kawasan Afrika Timur tersebut. Namun, kini anggapan tersebut mungkin sudah saatnya dihilangkan. Ethiopia saat ini menjadi salah satu negara Afrika yang terbilang sukses, baik dari sisi pembangunan infrastruktur hingga pertumbuhan ekonominya yang pesat. Kenapa bisa demikian? Ethiopia mau menerima uluran tangan asing untuk membangun infrastruktur dalam negerinya. Keberhasilan pembangunan Ethiopia dari sisi infrastruktur tak lepas dari kebijakan negara tersebut mengizinkan investor asing untuk masuk ke negerinya. Salah satu bentuknya adalah melakukan kerjasama dengan Cina untuk menggarap proyek pembangunan jaringan kereta api ringan atau Light Rapid Transportation atau LRT. Dari sisi pertanian, negara yang terletak di kawasan Afrika Timur itu juga mengalami kemajuan pesat berkat sentuhan teknologi dari Israel lewat organisasi nirlaba bernama Fire Planet. Di Ethiopia, mereka memberi petani benih berkualitas tinggi yang dapat bertahan lebih baik terhadap kondisi iklim yang keras dan tahan hama. Ethiopia mendorong generasi muda untuk senantiasa berinovasi di berbagai bidang. Salah satu hal penting dalam upaya Ethiopia meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan cara mendorong para pekerja muda berinovasi di bidang teknologi dan menemukan solusi unik untuk menyelesaikan masalah lokal. Terlebih, Perdana Menteri Abiy Ahmed juga melakukan banyak terobosan di berbagai bidang. Dilansir dari BBC, kebijakannya mencakup perubahan pada bisnis, keuangan, telekomunikasi, dan pendidikan. Alhasil, hal tersebut menandakan bahwa teknologi telah menjadi prioritas utama pemerintah. Dari sini, mereka percaya bahwa Addis Ababa dapat segera menjadi salah satu pusat inovasi terkemuka di Afrika. Ethiopia memupuk ide soal teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satu upaya inovasi yang dilakukan adalah mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada lewat sentuhan teknologi canggih. Terlebih, pertumbuhan akses internet di Ethiopia tergolong sangat pesat. Salah satu contohnya adalah selam Wondim dan perusahaan hidroponiknya. Dengan mengaplikasikan teknologi yang ada ini, Wondim kemudian menciptakan model bisnis baru yang khusus dibentuk untuk masyarakat Ethiopia bernama sistem Grow Hydro. Jika kita memadukannya dengan teknologi tinggi, kita dapat menarik para pemuda untuk menekuni pekerjaan sebagai petani dan pekebun yang kini mulai ditinggalkan. Melihat dua tayangan video, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi di benua Afrika dan penyebabnya. Kemudian video yang kedua, bagaimana kita memberikan solusi yang nantinya akan mengatasi kemiskinan di benua Afrika sehingga negara-negara di benua Afrika bisa mencapai kemakmuran. Tentunya tidak hanya video aja yang menjadi sumber referensi kita ya. Jadi kita bisa menggunakan tentunya yang pertama ya buku paket kalian, kemudian buku pendamping, kemudian artikel yang ada di internet, serta jurnal-jurnal hasil penelitian. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa permasalahan yang ada di benua Afrika adalah kemiskinan. Kita bisa lihat letak astronomis dari benua Afrika 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Kemudian 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Berarti di benua Afrika itu ada sebagian negara yang dilewati
di meridian 0 derajat seperti di Greenwich itu ya, dan ada wilayah atau negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ada beberapa negara yang di benua Afrika yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Yang pertama ada Republik Kongo, Uganda, Gabon, Kenya, Somalia. Di mana tadi di tayangan video itu Republik Kongo itu ya termasuk negara yang miskin ini. Kemudian ada negara benua Afrika yang dilalui oleh garis meridian 0 derajat. Di situ ada Togo, Burkina Faso, Ghana, dan Niger. Ya, itu ya. Kira-kira pengaruhnya apa? Negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa itu artinya pasti beriklim tropis. Nah, maka bagian besar benua Afrika itu wilayahnya beriklim tropis. Hanya di bagian utara dan bagian selatan itu beriklim subtropis. Kalau beriklim tropis bagaimana? Maka jumlah musimnya ada dua, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah tersebut mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Maka pengaruhnya di situ tumbuhannya itu sangat beraneka ragam. Hutan yang ada di daerah itu pasti baik hutan homogen maupun hutan heterogen itu ada. Nah, kalau floranya itu beraneka ragam, pengaruhnya terhadap faunanya juga beraneka ragam. Artinya apa? Artinya sebenarnya di benua Afrika itu memiliki potensi sumber daya alam yang banyak. Di awal tadi bisa kita lihat bahwa benua Afrika itu sangat akrab dengan kemiskinan. Makanya di situ yang harus kita cari penyebabnya, kira-kira apa? Sumber daya alamnya banyak, kok negaranya masih miskin. Nah, tentunya di sini anak-anak harus mencari penyebabnya apa. Itu terkait dengan letak. Kemudian terkait dengan pembagian region, kita bisa lihat benua Afrika itu dibagi menjadi 5 region. Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Timur, Afrika Selatan. Nah, negara-negara yang ada di region itu, Burundi yang pertama, Tanzania, Nigeria, itu adanya di mana sebarannya. Kemudian ada Ethiopia. Nah, itu sebarannya ternyata merata. Negara-negara miskin itu sebarannya merata di wilayah benua Afrika. Padahal tadi kita tahu dari segi sumber daya alam, negara Afrika itu memiliki sumber ayam yang tinggi. Nah, berarti ada sebab lain di sini. Kok bisa negara-negara itu menjadi negara miskin, ya kan? Kalau Pak Guru lihat datanya ini, negara miskin di benua Afrika berdasarkan data dari World Bank ini dan International Monetary Fund atau IMF, sini ada 21 negara di Afrika ini yang PDB-nya ini, pendapatan domestik bruto, itu masih sangat rendah. Nah, PDB ini menjadi dasar penggolongan bahwa suatu negara itu dikategorikan sebagai negara miskin karena pendapatannya masih sangat rendah. Kita akan mengulik dari sumber-sumber yang ada, baik tadi tayangan video, kemudian artikel, kemudian jurnal yang ada. Kita akan coba. Yang pertama adalah penyebab yang mengakibatkan negara-negara di benua Afrika itu menjadi negara miskin. Teman-teman, kita akan coba lihat berdasarkan artikel ya, artikel di internet. Kebetulan Pak Guru sudah download ini artikel di internet yang terkait dengan ini. Dapat anak-anak saksikan di sini. Nih sumbernya ini ada di Kompas ya, kompas.com, sehingga kita bisa pakai sebagai sumber belajar ya. Nah, coba kalian lihat di sini. Ternyata ini ada 10 negara. Padahal kan tadi banyak. Kenapa kok negara-negara di Afrika itu mengalami kemiskinan? Nah, yang pertama ini, di sini contoh kasus yang dialami oleh negara Burundi. Bahwa negara Burundi kenapa kok miskin tadi? Salah satu penyebabnya di sini adalah menghadapi konflik etnis. Akhirnya kondisi keamanan di daerah tersebut tidak kondusif, sehingga menyebabkan kegiatan-kegiatan yang lain berpengaruh, baik kegiatan pertanian, kegiatan perdagangan, apalagi kegiatan industri, karena kegiatan-kegiatan itu membutuhkan ketenangan. Seandainya terjadi konflik, maka kegiatan-kegiatan yang sifatnya menaikkan tingkat ekonomi masyarakat itu tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, di Burundi ini masih sangat tergantung pada pertanian subsisten, pertanian yang tergantung pada kondisi cuaca. Makanya apa? Menyebabkan kelangkaan pangan. Nah, kemudian Republik Afrika Tengah, negara-negaranya kaya, tapi kok orang-orangnya sangat miskin. Kenapa? Oh, ternyata sama ya kasusnya dengan Burundi, yaitu ada konflik antar kelompok di dalam. Kemudian Republik Demokratik Kongo, korupsi, ketidakstabilan politik, kekerasan yang terus-menerus, itu menyebabkan Republik Demokratik Kongo itu menjadi negara yang miskin. Selanjutnya ini ada negara Eritrea. Kenapa kok miskin?
Oh, ternyata penggunaan anggaran keuangannya itu tidak pas. Artinya hanya diperuntukkan untuk kegiatan pertahanan, tidak mengurusi kegiatan yang lain. Di mana pertahanan itu ya pasti ya itu menghadapi konflik kan ya itu. Jadi tetap. Jadi permasalahannya di sini adalah konflik negara-negara. Penyebabnya apa? Oh, di sini selain konflik juga ada ancaman dari yang lain dari alam berupa perubahan iklim yang ekstrim, banjir, topan, dan angin. Jadi selain ancaman yang disebabkan oleh manusia sendiri juga disebabkan oleh faktor alam. Jadi banyak bencana yang terjadi di situ ternyata. Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan negara-negara di benua Afrika walaupun memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, tapi negaranya tetap miskin. Nah, atau kita melihat dari sumber yang lain. Ini baru artikel. Kita lihat jurnal. Jurnal yang pertama di situ faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di negara miskin Asia dan Afrika. Ini karangan dari Mbak Nurul Fitzah dan Said Muhammad menyebutkan bahwa faktornya apa dikatakan sebagai negara miskin. Melihatnya itu dari PDB-nya, ya. Bisa kita amati di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GDP per kapita dan pengeluaran konsumsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM yang terjadi di negara-negara Afrika. Tadi kan kita bisa lihat bagaimana IPM negara-negara di benua Afrika ya sangat rendah, tingkat pendidikan sangat rendah, kesehatan sangat rendah ya. Itu disebabkan oleh apa? Tadi di sini hasil penelitian menyebutkan disebabkan oleh GDP yang rendah sehingga tidak bisa untuk membiayai kebutuhan penduduk sehari-hari gitu ya. Kemudian penelitian yang lain ini berarti sumber daya manusianya tidak mendukung ya potensi sumber daya alam yang ada, tidak bisa mengolahnya ya, karena tidak bisa mengolahnya, masing-masing itu memiliki cara sendiri, memilih cara sendiri. Nah, disitulah awal konflik terjadi. Oke, kemudian ini ada jurnal yang kedua. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kebijakan Ghana melakukan eksploitasi minyak sepihak, ingat sepihak, kepada pantai Gading di Teluk Guinea. Ini penelitiannya dilakukan oleh Muhammad Fatur Rahman Eka Putra. Hasilnya apa? Kita bisa lihat di kesimpulannya, perlu digarisbawahi di sini. Dapat menyebabkan sengketa karena dilakukan sepihak, maka menimbulkan sengketa, menimbulkan konflik, maka terjadi pertikaian antar negara-negara di benua Afrika. Jadi sebab-sebab negara-negara di benua Afrika itu sampai saat ini masih dalam kondisi miskin. Solusinya harus dengan cara apa? Kita lihat tayangan video di awal itu. Di situ bisa tergambar bahwa salah satu solusinya yaitu dengan mengundang investor dari luar negeri untuk membantu pembangunan di negara-negara benua Afrika. Seperti yang dilakukan oleh Ethiopia, dia mengundang investor dari Cina, ya kan? Kemudian untuk membangun infrastruktur di negaranya, di situ bisa jalan, bisa rel kereta, ya, pembangunan transportasi, bangun, ya kan? Kemudian yang kedua, bisa mengantisipasi dari kegiatan pertanian, di mana pertanian itu ditingkatkan secara intensif dengan cara menggunakan benih yang tahan terhadap iklim yang tidak bersahabat ya ekstrim. Yang ketiga dengan mendorong para pemudanya itu untuk bisa melakukan inovasi di berbagai bidang, terutama di bidang-bidang yang mendukung kegiatan peningkatan ekonomi di dalam negerinya. Kemudian penggunaan teknologi yang canggih juga harus dilakukan ini ya dengan memanfaatkan internet yang ada gitu ya, sehingga nanti dihasilkan teknologi-teknologi khususnya di bidang pertanian misalkan tidak hanya tergantung dengan kondisi lahan yang ada tapi menggunakan pertanian dengan sistem hidroponik ya, hidroponik pertanian yang tanpa menggunakan lahan sehingga hasilnya bisa lebih baik ya kan tuh, karena kebutuhan tanaman itu bisa di maintenance dengan baik. Oke, nah kalau kita lihat sumber referensinya, maka kita juga akan tahu ini bagaimana solusinya. Dari artikel judulnya mengatasi ketimpangan penting untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di tahun 2030. Nah ini yang pertama, ini pengembangan anak usia dini dan gizi. Nah ini gizi ya. Kemudian perlindungan kesehatan untuk semua, akses pendidikan bermutu untuk semua, bantuan tunai kepada keluarga miskin, ya, kemudian infrastruktur
pedesaan, terutama jalan dan penyediaan listrik ini harus dibangun dengan memanfaatkan investor tadi. Kemudian sistem perpajakan yang progresif, itu beberapa hal yang bisa dilakukan agar negara-negara di benua Afrika itu bisa terhindar dari kemiskinan. Nah, ini Afrika juga ini sesuai dengan artikel yang ada disarankan belajar dari Cina atasi kemiskinan. Nah, ini artikel ini ya. Dengan cara apa belajarnya? Dengan bantuan investasi besar di bidang infrastruktur, pertanian, transportasi, dan komunikasi, serta layanan kesehatan juga akan membantu mengatasi ancaman kemiskinan di benua Afrika. Perhatikan di sini ya kan. Jadi Afrika harus membuka diri ya kan. Dia harus bisa menerima bantuan investasi besar ya. Untuk apa? Untuk membangun infrastrukturnya, pertaniannya, transportasinya, dan komunikasi serta layanan kesehatan ya, untuk mengatasi kemiskinan di benua tersebut. Nah, ini dari sumber artikel yang ada di internet. Kemudian dari sumber jurnal, apakah ada sebuah penelitian yang meneliti tentang bagaimana caranya agar negara-negara di benua Afrika itu bisa mengatasi kemiskinan? Kita lihat ada jurnal, judulnya Strategi Ethiopia dalam Mengurangi Ketergantungan Terhadap Bantuan Luar Negeri. Hasil penelitiannya ini bahwa Ethiopia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, permasalahan pangan dan isu penting lainnya mampu teratasi secara perlahan dengan peran besar dalam bentuk Ethiopia menjadi negara mandiri ada pendonor dan pihak eksternal. Keterlibatan donor dalam mengevaluasi bantuan membuat bantuan menjadi lebih efektif. Kolaborasi pendonor dalam melakukan bantuan baik secara aktor pemerintah maupun non pemerintah juga menjadi kunci efektivitas implementasi proyek bantuan asing di Ethiopia. Artinya apa? Artinya tidak melulu menerima bantuan dari luar negeri, tapi harus ada check and balance, harus dicek penggunaannya, harus sesuai dengan keperluannya sehingga akan efektif, efisien dalam mengentaskan atau mengatasi kemiskinan di negara Ethiopia yang termasuk di benua Afrika. Ada lagi apa enggak di sini? Oh, ini pengaruh investasi Cina di Ethiopia. Ini juga salah satu langkah yang harus ditempuh oleh negara-negara di Afrika dalam rangka mengatasi kemiskinan di negaranya, ya. Sehingga dari tadi penyebab-penyebab yang ada itu bisa diminimalisir ya, akan lambat laun perkembangannya akan positif ya. Dari negara atau benua yang terkenal dengan kemiskinan itu bisa menjadi benua yang memiliki negara-negara yang maju ya, seperti kita lihat benua-benua di Eropa ataupun di Amerika. Nah, di situ tuh yang bisa saya sampaikan di pertemuan pada hari ini. Nah ya, mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita yang menjadi target dari pelajaran kita itu bisa tercapai. Ini tujuannya ya. Kita tadi mengamati benua Afrika, ini tayangan video, kemudian artikel ya, itu kemudian jurnal bisa menganalisis ya kan letak dan luas benua Afrika dan pengaruhnya terhadap kemiskinan yang terjadi di benua Afrika. Kemudian bagian regionnya ya kan. Kemudian bisa menemukan penyebab terjadinya kemiskinan di benua Afrika. Di situ dikatakan bahwa penyebab yang terbesar ya konflik antar etnis di benua Afrika, ya. Kemudian ada kediktatoran pemimpin, kemudian ada tingkat korupsi yang tinggi gitu kan, kemudian ada ketergantungan ekonomi di salah satu sektor aja, yaitu sektor pertanian. Itu salah satu penyebab. Untuk itu maka di sini solusinya apa? Mau nggak mau harus menerima investor dari negara luar benua Afrika agar membantu pembangunan di dalam negeri. Seperti itu ya anak-anak ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya dalam mempelajari tema benua Afrika, khususnya tema terkait dengan kemiskinan. Nah, kalau kalian mau belajar, kalian bisa lihat referensinya di sini. Kalian bisa membaca ini buku ya, buku paket, kemudian sumber internet, dan ini judul-judul penelitian yang terkait dengan tema yang tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat di dalam membantu teman-teman dalam rangka meningkatkan kompetensi terkait dengan proses pembelajaran benua Afrika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.